Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Putri Irma Suryani, mahasiswa PPG Prajambatan Angkatan 1 tahun 2024, jurusan Bahasa Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan membahas mengenai implementasi pembelajaran dalam UBD. Silakan disimak. Baik, untuk implementasi pertama, kita akan membahas mengenai sumber belajar. Pendekatan UBD menekankan pada pentingnya merancang pembelajaran yang berpusat pada pemahaman yang mendalam. Dalam konteks sumber belajar, pendekatan UBD menekankan beberapa hal. Pertama, relevansi konten. Sumber belajar harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam UBD, tujuan pembelajaran dirancang terlebih dahulu, sehingga sumber belajar dipilih atau diciptakan dengan mempertimbangkan bagaimana mereka akan membantu siswa mencapai pemahaman yang diinginkan. Kedua, kedalaman pemahaman. Sumber belajar harus dirancang untuk memungkinkan siswa mencapai pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep kunci. Ini dapat mencakup sumber-sumber yang mendorong pemikiran kritis, refleksi, dan penerapan konsep dalam konteks yang berbeda. Ketiga, kebutuhan siswa. Pendekatan UBD mempertimbangkan kebutuhan dan minat siswa dalam pemilihan sumber belajar. Sumber-sumber tersebut harus dirancang atau disesuaikan agar sesuai dengan gaya belajar siswa, level keterampilan, dan minat mereka. Dan terakhir, keterlibatan aktif. Sumber belajar dalam UBD harus mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan sumber-sumber yang menantang dan melibatkan siswa dalam diskusi, eksperimen, proyek, atau aplikasi praktik konsep. Dan terakhir, penilaian terintegrasi. Sumber belajar dalam UBD harus terintegrasi dengan penilaian yang dirancang untuk mengukur pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran. Dengan demikian, sumber belajar harus mendukung pengembangan keterampilan dan pemahaman yang diukur dalam penilaian. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, pendekatan UBD memastikan bahwa sumber belajar tidak hanya mendukung proses pembelajaran, tapi juga membantu siswa mencapai pemahaman yang mendalam dan relevan tentang materi pembelajaran. Implementasi kedua berkaitan dengan aktivitas pembelajaran. Dalam implementasi UBD, aktivitas pembelajaran melibatkan peran guru dan siswa secara berbeda dalam setiap tahap desain dan pelaksanaan pembelajaran. Pertama, desain pembelajaran stage 1 mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, guru mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang berpusat pada pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep kunci. Sedangkan siswa dalam beberapa kasus, siswa mungkin terlibat dalam merumuskan atau mengklarifikasi tujuan pembelajaran bersama dengan guru, terutama jika pendekatan kemitraan siswa-guru digunakan. Selanjutnya, desain pembelajaran stage 2 merencanakan pembelajaran. Pada tahap ini, guru merancang unit pembelajaran, termasuk menentukan materi pembelajaran, sumber daya, dan aktivitas pembelajaran yang akan digunakan. Guru juga merencanakan penilaian yang terintegrasi dengan pembelajaran. Sedangkan siswa, dalam beberapa kasus, dapat terlibat dalam merancang bagian dari unit pembelajaran, seperti memilih topik proyek atau menyusun pertanyaan penelitian. Aktivitas ketiga berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini, guru mengelola pembelajaran dengan memfasilitasi aktivitas, memberikan arahan, memberikan umpan balik, dan mendukung siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan siswa aktif terlibat dalam aktivitas pembelajaran seperti diskusi kelompok, eksperimen, proyek, atau penerapan konsep dalam konteks nyata. Siswa juga mungkin terlibat dalam refleksi diri dan penilaian sepanjang proses. Aktivitas terakhir, penilaian pembelajaran. Pada tahap ini, guru menggunakan penilaian yang telah dirancang untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran. Guru juga memberikan umpan balik dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Sedangkan, siswa terlibat dalam proses penilaian, baik melalui penilaian diri, penilaian rekan, atau evaluasi proyek. Siswa juga dapat menggunakan umpan balik untuk merefleksikan dan memperbaiki pemahaman mereka. Jadi, dalam implementasi UBD, peran guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai perancang pembelajaran dan fasilitator. Sementara itu, siswa diberi peran aktif dalam proses pembelajaran, memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman yang mendalam dan relevan tentang materi pelajaran. Implementasi UBD terakhir berkaitan dengan paradigma pembelajaran.
Dalam implementasi UBD, paradigma pembelajaran mengalami pergeseran dari pendekatan yang berpusat pada pengajaran menjadi pendekatan yang berpusat pada pembelajaran. Beberapa paradigma pembelajaran yang muncul dalam implementasi UBD termasuk: pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. UBD menekankan pentingnya memahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Dalam paradigma ini, perhatian utama diberikan pada pengalaman pembelajaran siswa, dengan guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam memperoleh pemahaman yang mendalam. Kedua, pembelajaran berbasis masalah. UBD mendorong pendekatan pembelajaran berbasis masalah di mana siswa diberi tantangan atau masalah untuk diselesaikan. Guru merancang pembelajaran sekitar pertanyaan esensial atau masalah yang memerlukan pemahaman konseptual yang mendalam. Ketiga, pembelajaran kolaboratif. Dalam UBD, kolaborasi antara siswa didorong melalui aktivitas pembelajaran yang melibatkan diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan penyelesaian masalah secara bersama-sama. Ini menciptakan lingkungan di mana siswa dapat saling belajar satu sama lain. Keempat, pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan ini mengintegrasikan pembelajaran melalui proyek di mana siswa terlibat dalam penelitian, perencanaan, dan implementasi solusi untuk masalah yang kompleks. Proyek-proyek ini didesain untuk memungkinkan siswa menerapkan pemahaman mereka dalam konteks nyata. Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis pengalaman. UBD mendorong penggunaan pengalaman langsung atau simulasi dalam pembelajaran. Guru merancang situasi pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa, memungkinkan mereka untuk mengaitkan konsep dengan konsep nyata. Dengan begitu, mengadopsi paradigma pembelajaran ini, implementasi UBD bertujuan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna, memungkinkan siswa untuk membangun pemahaman yang mendalam dan relevan tentang materi pembelajaran. Bagaimana rekan-rekan? Sudah paham mengenai implementasi dalam pembelajaran UBD? Semoga membantu ya. Selamat bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.